Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, yang kita terakhir pembahasan kita telah sampai kepada bagian-bagian di mana Syekhuna, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah merekomendasikan kepada kita kitab-kitab fikihnya yang bermazhab Hambaliyah. Jadi dari Zadul Mustaqni, kemudian Al-Muqni, Al-Mughni, katanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan seterusnya. Nah, maka kita lanjutkan kepada caption atau pernyataan beliau rahimahullah, yakni ini semoga lihat. Di mana kemudian beliau mengingatkan kepada kita pada pernyataan beliau wa'lam. Jadi di bagian di mana beliau mengingatkan wa'lam anna dzikra al-mukhtasarati wal mutawalati allati yu'assasu 'alaiha talabu wa talaqqi. Talabu wa talaqqi, lada al-masayyikhi tahtalifu ghaliban min kutrin ila kutrin biikhtilafil madzahibi. Ketahuilah anna dzikra al-mukhtasarat, penyebutan kitab-kitab ringkasan tadi atau yang sebelumnya kita sudah bahas tentang matan-matan yang ringkas, wal mutawalat, begitu juga penjelasan-penjelasan yang panjang, kitab-kitab yang induk gitu ya. Yang kemudian allati yu'assasu 'alaiha at-talabu, yang dijadikan sebagai acuan, asas, pondasi bagi orang-orang yang belajar ilmu agama, at-talabu wa talaqqi, begitu juga ketika mereka menuntut ilmu lada al-masayyikhi, di hadapan para guru-guru, tahtalifu ghaliban min qutsrin ila qutsrin. Itu tentu saja di satu daerah dengan daerah yang lain secara umum itu berbeda. Takhtalifu. Mungkin satu dengan yang lain berbeda-beda. Bikhtilafi madzahibi al-madzahibi, yang itu sesuai dengan perbedaan mazhab yang ada di daerah tersebut. Itu yang kemudian ini diingatkan oleh Syekhuna, sehingga ketika kita yang notabene tinggal di Indonesia ini, yang mayoritasnya masyarakat itu bermazhab Syafi'iyah, sementara yang beliau sebutkan itu mazhab kitab-kitab dari mazhab Hambaliyah gitu ya, maka jangan kaget kalau kemudian berbeda. Artinya yang dipakai atau digunakan oleh sebagian alim ulama di negeri kita adalah kitab yang mungkin berbeda seperti itu. Wa manasya alaihi ulama'u dzalika al-qutsri min itqani hadzal mukhtasari wa tamarrusi fihi dzuna ghairihi. Dan yang demikian itu tergantung juga dari seberapa menguasai ulama yang ada di daerah dzalika al-qutsri, yang ada di negeri itu gitu. Min itqani hadal mukhtasar, yang serta kebiasaan diantara mutkinnya atau kebiasaan untuk kemudian menggunakan kitab-kitab ringkasan tersebut oleh para ulama itu. Wa tamarusi fihi duna ghairih, dan ini satu daerah dengan daerah yang lain tentu saja bisa jadi berbeda gitu ya. Bisa jadi berbeda. Begitu juga ketika beliau kemudian mengingatkan kepada kita, wal halu huna tahtalifu min talibi, wal halu, dan keadaan, kondisinya ini juga tentu saja berbeda
min talibi berdasarkan pelajar satu ila akhar, ya ila akhara, ya satu pengajar, kok pengajar, talib itu pelajar gitu ya, penuntut ilmu satu dengan penuntut ilmu yang lain, bikhtilafil faraikhi, ya yang itu sesuai dengan atau tergantung dengan kemampuan dia, ya kemampuan dia untuk menguasai gitu ya, artinya kecerdasan dia, kecerdasan satu penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain, wal fuhumi, begitu juga pemahamannya, karena tingkat pemahaman orang juga beda-beda. Nah, begitu juga bergantung dari waquwatil istidadi, ya, wa dha'fihi. Begitu juga kuat atau lemahnya bakat yang dimiliki istidad, ya, bakat yang dimiliki oleh seseorang. Demikian juga dipengaruhi oleh, nah ini ada salah ketik ini ya. Ini bukan ya, ini harusnya ba ini. Wa burudihi, ya, ya. Adzuhni atau waqudihi. Nah, ini jadi tidak bisa dibaca ini. Ya, ini kelebihan titik satu ini. Wa burudihi, ya. Dan demikian juga tentang kuat serta tajam atau lemahnya, ya tumpulnya zihni, kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang gitu ya, wa tawaqqudihi, itu juga nalarnya atau lemah atau kuatnya nalar, ya kecerdasan logika yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya, bagian tersebut. Jadi di bagian ini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengingatkan kepada kita, wa'lam anna dzikra al-muhtasarat fal mutawallat allati yu'asasu alaihi talabu wa talaki lada al-masayyihi. Jadi bahwasanya kita diingatkan, ya, penyebutan contoh-contoh kitab sebelumnya, Al-Mughni, kitab-kitab yang banyak kemarin sebelumnya itu yang dijadikan referensi dasar gitu ya, untuk belajar seorang penuntut ilmu atau talaki di hadapan gurunya gitu ya, itu bisa jadi berbeda-beda, tahtalifu ghaliban gitu ya, bisa jadi berbeda-beda antara min kutsri ila kutsrin, ya, dari satu tempat atau daerah dengan daerah yang lain, ya, ila kutsri bi ikhtilafi al-madzahibi, yang itu sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Dan ini merupakan contoh keputusan yang hikmah, ya. Keputusan yang hikmah, yaitu ketika seorang atau penuntut ilmu bermazhab sesuai dengan mazhab yang umum dipakai di tempat tinggalnya. Ya. Meskipun ada khilaf yang muktabar sebenarnya, kalau saya boleh bilang, atau katakan khilaf yang muktabar sebenarnya. Ketika seorang itu apakah wajib untuk bermazhab ataukah tidak. Ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Menawi ya Allah. Jika panjenengan ya antum kemudian berpikir bahwasanya mazhab itu tidak wajib, ya memang ya juga gitu ya, artinya tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermazhab. Hanya saja bermazhab itu adalah bentuk kita menggunakan alat, ya. Artinya ketika seorang itu kesulitan untuk memahami ya makna-makna atau kalau ini kaitannya dengan fikih, ya berarti dengan hukum-hukum, ya, menyarikan atau beristidlal dengan dalil-dalil yang ada, maka dia wajib baginya itu untuk bermazhab, karena memang tidak mungkin untuk kemudian berpikir dengan nalar atau akalnya yang terbatas. Ya, dengan kata lain, ini berkaitan dengan hukum taklid. Bermazhab dalam hal ini adalah menggunakan authority based truth, gitu ya. Ketika kemudian seorang itu menyerahkan kebenaran atau mempercayai kebenaran berdasarkan otoritas yang memiliki otoritas gitu ya, atau perkataan pendapat orang-orang yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah alim ulama gitu. Sehingga ini juga terkait dengan hukum seseorang itu taklid, ya. Artinya tidak bisa kemudian kita katakan taklid itu mutlak salah, ya, hanya saja ulama sepakat bahwa taklid bukan ilmu, ya. Nah, dan para ulama sebagiannya diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya taklid itu pada tingkatan awal atau tertentu wajib bahkan hukumnya bagi orang-orang awam, karena mereka tidak bisa beramal kecuali dengan hal tersebut. Gitu ya. Jadi ada khilaf muktabar mengenai wajibnya seorang muslim itu bermazhab gitu, dalam beragama. Nah, adapun para ahlul hadis terutama ketika orang mendekati
fikih dengan pendekatan para ahli hadis, muhaddisin, maka mereka menyatakan tidak boleh untuk bermazhab karena bermazhab ini pada asalnya mengarahkan pada taklid gitu. Ya, di mana kemudian dibawakanlah dalil-dalil wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, janganlah kalian itu mengikuti apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, dalam hal ini memang bisa kita katakan ya, pandangan dua kelompok ulama ini memang bisa jadi berbeda. Dan sebagaimana para alim di Indonesia, ya, para alim di Indonesia itu mayoritas memang bermazhab Syafi'iyah. Ya. Mereka memfatwakan bolehnya menggunakan amalan mazhab Hambaliyah pada kondisi tertentu. Ya, terutama ketika berhaji atau umroh di Saudi, gitu ya, yang notabene adalah bermazhab Hambaliyah. Nah ini tampak sekali ketika kemudian kearifan atau kebijaksanaan dari para alim ulama di Indonesia ketika menjelaskan di mazhab Syafi'iyah ya, ketika bersentuhan kulit antara laki dan perempuan gitu ya, maka itu membatalkan wudhu. Adapun di mazhab Hambaliyah ya, yang berpegang pada hadis atau penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya ini tentu berbeda dengan mazhab Syafi'iyah yang berpendapat tentang batalnya, yang mengambil atau memegang dalil dari penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Keduanya adalah ahli Quran. Kita tidak membahas tentang pangkal ikhtilafnya, tapi kita ingin menjelaskan bahwasanya salah satu contoh yang terjadi di mazhab Syafi'iyah di Indonesia, para alim ulama itu membolehkan kalau naik haji gitu ya, kemudian di sana ketika tawaf tidak memungkinkan gitu ya, artinya sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk kemudian senggol-senggolan dan sentuh-sentuhan antara laki dengan perempuan, apalagi yang bukan mahram. Tapi meskipun kita terus menjaga diri gitu ya, tapi ya bagaimana lagi, jumlahnya aja ratusan ribu sampai jutaan. Sehingga ketika tawaf seperti itu, ya mereka bermazhab fikih dengan mazhab Hambali gitu, yang kemudian lebih ringan atau lebih mudah karena tidak membatalkan wudhu. Karena akan sangat berat kalau kemudian dia berwudhu tawaf, ya batal, nanti wudhu lagi tawaf, batal lagi, tidak selesai tawafnya kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid juga mengingatkan kepada kita, wal haluhuna tahtalifu min talibi ila akhar bi ikhtilafil faraihi wal fuhumi. Dan kondisi tersebut berbeda gitu ya, antara satu penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lainnya gitu. Yang itu sesuai bi ikhtilafil faraihi, sesuai dengan perbedaan tingkat pemahaman gitu ya, kuat lemahnya kesiapan ya untuk memahami gitu ya. Istiqdad itu kan persiapan sebenarnya, kecerdasan yang artinya untuk modal gitu ya. Karena memang cerdas dan pintar itu kan dua hal yang berbeda. Wa dha'fihi, dan lemahnya. Bisa jadi ada yang kecerdasannya atau persiapannya lemah atau sedikit gitu ya, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk memakai kitab-kitab yang panjang gitu. Ada sama-sama belajar 1 tahun. Yang satu sudah beralih pada kitab yang lebih besar, yang lain masih berada di kutaib atau mukhtasarat gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu karena memang kemampuan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Nah, begitu juga bersesuaian dengan burudati adzihni wa tawaqqutihi ya. Jadi berkaitan dengan kecerdasan ya, yang dimiliki oleh seorang maupun lawannya cerdas kurang enak mungkin kalau kita ya otaknya bebal gitu ya. Nah, kebebalan otak dengan kecerdasan otak seseorang ya, di mana itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memang berbeda. Dan hendaknya seorang atau setiap penuntut ilmu ya, jadi hendaknya kullu tulabil ilmi, tiap penuntut ilmu itu berusaha keras gitu ya untuk mengenali dirinya sendiri gitu. Kenapa? Karena dengan mengenali diri sendiri ini nanti ada banyak manfaat ketika dia itu mempelajari sesuatu. Yang dimaksud dengan mengenali diri sendiri itu maksudnya adalah menakar ya. Mengenali itu menakar kemampuannya dengan benar,
dengan setepat mungkin. Agar dapat mengetahui di posisi mana, di kedudukan mana dia di tengah populasi para tulab, ya, di tengah populasi para penuntut ilmu. Apakah dirinya itu berada di level pertengahan, ya, middle gitu ya. Jadi average people yang pertengahan lah seperti itu, biasa aja. Atau dia up level, artinya ada di atas pertengahan, ya, pertengahan ke atas, atau mungkin pertengahan ke bawah. Dari sisi persiapannya, kemampuannya untuk memahami, kecerdasannya, dia harus kenali itu. Sehingga dia mampu untuk memilih sumber ilmu, ya, diantaranya dalam hal ini adalah ya muqarrarnya, kitabnya maupun gurunya, gitu. Bahkan kami sendiri secara pribadi sering menasehatkan pada para murid, para pembelajar ya, ketika mereka ingin menghadapi ujian untuk berkompetisi satu dengan yang lain, maka bekal yang paling utama atau separuh dari bekalnya adalah mengenali diri sendiri. Karena mengenali diri sendiri itu menyebabkan kita tahu atau memposisikan diri. Ya, katakanlah misalkan mereka ingin bertarung untuk memperebutkan bangku kuliah. Nah, maka pilihan jurusan yang dia cari itu bukan hanya berdasarkan dari apa yang dia inginkan saja, tapi kemampuan dirinya mampu atau tidak gitu. Mengenali kemampuan diri itu kan penting gitu ya. Jadi ibaratnya kalau panjenengan itu ada petinju yang juara dunia, harus tahu kelas apa dulu juara dunia kelas dulu melawan mungkin ya 10 besar 10 besar petinju kelas berat dunia ya tetap kalah yang kelas bulu. Karena juara dunia kelas bulu dari bobot badannya saja beda, hantamannya maka akan menghasilkan gaya yang juga beda kan dari sekian ratus newtonnya. Sehingga konyol sekali kalau seorang itu memasuki ring yang tidak sesuai atau tidak mungkin dia menangkan. Nah, sama seperti kita, ketika kita memilih muqarrar, memilih kitab, memilih majelis ilmu, hendaknya kita menakar diri kita. Ada saat di mana kemudian orang itu beranjak dari satu majelis ilmu yang ini awam gitu ya, pembahasan yang awam menjadi lebih mendalam, menjadi ke majelis yang lebih mendalam. Sehingga kemudian dia mendapatkan faedah yang lebih mendalam, pembahasan-pembahasan yang itu bisa dilakukan atau hanya bisa dilakukan ketika seorang itu sudah memiliki kemampuan nahwu, kemampuan sorof, sehingga kemudian ketika dia mengikuti kajian misalkan ya, contohnya misalnya sama-sama mengkaji kitab kitab Al-Wajibat, Al-Mutahatinat, ya, ala kulli muslimin wal muslimat. Kalau kemudian kitab ini disampaikan di awam, tentu akan berbeda dengan disampaikan ke calon dai, gitu kan. Kenapa? Karena bagi calon dai mereka membutuhkan sesuatu yang lebih mendalam, pemahaman, bahkan kemudian bisa dibedah dari susunan kalimatnya, ya tentang dalil-dalilnya, bagaimana beristidlal di dalamnya, gitu ya. Nah, kalau kita itu sudah mengenali kemampuan diri kita seberapa, maka kita akan masuk ke majelis yang sesuai gitu. Jadi tidak stagnan ya. Maka kita dapati gitu ya, ada orang yang dia itu sudah ngaji belasan tahun, kenapa dia berjalan di tempat gitu ya, kemampuannya nggak bertambah. Karena bisa jadi dia hanya ahlu daurah. Maaf, saya menggunakan kata hanya gitu ya. Ahlu daurah itu artinya ya dia hanya ngaji ketika ada daurah. Daurah itu ikhwah adalah tamasya. Daurah itu hanya santai-santai gitu. Kecuali daurah yang dimaksud adalah daurah yang dia mendalam ya, artinya berapa hari kemudian membahas kitab sampai selesai, itu baru mendalam. Tapi jika daurah itu maksudnya adalah daurah yang besar gitu ya, atau kajian akbar dan lain-lain, yaitu lebih tepatnya mungkin untuk untuk siraman hati gitu ya. Artinya yang lebih sesuai untuk datang ke situ adalah orang-orang awam. Nah, kalau kita memposisikan seperti itu ya nggak apa-apa untuk kemudian hadir ya. Tapi kita tidak bisa mengharapkan untuk mendapatkan faedah yang mendalam atau faedah yang mungkin sifatnya sangat sangat apa namanya ya, faedah atau fawaid yang sangat asasiyah, yang sangat mendasar gitu. Biasanya sih kita akan mendapat faedah-faedah yang sifatnya umum ya, yang sifatnya itu memang untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi untuk menjadi seorang dai kita membutuhkan yang lebih dalam daripada itu. Nah, ini dengan cara mengenali diri sendiri gitu. Jadi
panjenengan mengenali diri sendiri itu penting banget seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid melanjutkan. Kemudian beliau melanjutkan, waqad kana at-talabu fi kutrina ba'da marhalatil katatibi wal ukhti bi khifdil Qur'anil Karimi yamuru bi marahila salasin. Oh, belum tampak ya, belum tampil. Saya ulang ya, waqad kana at-talabu fi qutrina ba'da marhalatil katatibi wal ukhti bi hifdzil Qur'anil Karimi yamurru bi marahila salasin. Ya. Dan hendaknya atau sungguh kana talabu fi qutrina ya orang-orang yang menuntut ilmu di daerah kami, fi qutrina di daerah kami, ya artinya di daerahnya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, di negeri beliau, yakni di Saudi Arabia. Ba'da marhalatil katatibi, setelah mereka itu menyelesaikan jenjang al-katatib. Katatib itu jamak dari kutab. Nah, kalau di kita mungkin ya metode kutab ya, atau bentuk sekolah kutab-kutab itu mungkin sebenarnya istilah yang kemudian diambil aja sih ya. Jadi itu bentuk ininya masuknya PKBM sih sebenarnya ya. Jadi kalau di pondok mungkin kutab yang setingkat SD kan Salafiyah Ula gitu ya. Kalau kemudian di Bekasi kan ada beberapa sistemnya sistem kutab ya. Ya nggak masalah di situ Al-Katatibi. Di Saudi pun itu ada gitu. Jadi kemudian mereka sudah menyelesaikan tahap itu. Kalau di kita mungkin tahap itu mirip seperti TPA ya atau TPH gitu. Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jadi kalau di negeri kita secara umum seperti itu. Nah, kalau di sana namanya kutab. Nah, jamaknya Al-Katatib. Wal ukhti bi hifdzil Qur'anil Karim ya. Dan setelah kemudian para penuntut ilmu itu menyelesaikan untuk menghafal Al-Qur'anul Karim, maka mereka yamurru ya bimarahila salasin. Maka mereka berikutnya akan melewati tiga jenjang, tiga apa namanya, marahil ya, jadi tiga tingkatan gitu, salasin, marahila salasin. Yang ini tiga tingkatan ini lada al-masayikhi fi durusil masajidi ya. Yang kajian yang tiga tingkatan ini ada pada penjelasan atau pelajaran para masyayikh, para ulama ya. Fi durusil masajidi, yang pelajarannya itu ada di masjid-masjid gitu. Yakni yang pertama lil mubtadiin, untuk tingkat yang pemula gitu. Jadi kutab itu adalah untuk SD. Begitu lulus dari SD maka mereka sudah siap tuh untuk ikut ke majelis yang ada di masjid-masjid yang dilaksanakan oleh para alim ulama gitu. Yang pertama lil mubtadiin, untuk tingkat awal ya. Kemudian yang kedua summa lil mutawassitin, untuk tingkat yang menengah gitu. Mutawasitin itu orang-orang yang tingkatannya menengah. Kemudian yang ketiga summa al mutamakkinin ya. Untuk orang yang sudah mutamakkin, yang sudah mantap, yang sudah kuat. Mutamakkin ya, dari kata mutkin, ini orang yang sudah apa namanya? Sudah bangunan ilmunya itu sudah kuat kokoh. Nah, seperti itu. Dan tiga tingkatan ini adalah tiga tingkatan yang memang para alim ulama ya, para ulama salaf terdahulu mencontohkan memang tingkatannya seperti itu, atau cara belajarnya demikian. Jadi mereka belajar di kutab terlebih dahulu gitu ya, selesai dari kutab bisa membaca tulis gitu ya Al-Qur'an, kemudian menghafalkan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mungkin ringan.
Nah, setelah itu baru mereka terjun gitu ya. Jadi mereka yamuru bima rohila salasin ladal masayikh fi turusil masajid. Mereka akan melewati atau menempuh gitu ya, 3 tingkatan yang itu ada di hadapan para masyayikh, di hadapan para guru yang ada di pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan di masjid-masjid yang ada. Impian bagi kita sebenarnya ini karena bagaimanapun juga Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyatakan ya, "Fi qutsrina," di negeri kami gitu ya. Kalau di negeri Indonesia ini sayangnya nih, belum banyak masjid yang seperti ini ya. Kalaupun ada itu di markas. Markas itu biasanya satu kampus atau satu komplek gitu ya, yang di situ ada masjidnya, ada pondoknya, ada asramanya gitu ya, ada kampus perkuliahannya, sekolahnya. Nah, itu namanya markas gitu ya. Kalau di beberapa tempat disebut Islamic Center dan lain-lain. Maka di sana kalau sudah terbiasa dilaksanakan tiga jenis apa namanya majelis ini ya, 3 marhalah majelis ini, lil mubtadiin, mutawasitin, mutamakinin gitu ya. Maka orang akan mudah untuk kemudian menyesuaikan diri gitu. Kalau memang dia masih awal ya berarti ikut yang awal. Ya, masih belum paham di tingkat berikutnya maka masuk yang lebih awal. Dan ini pengalaman pribadi kami ya. Sesuatu hal yang seumur hidup saya pernah salah masuk majelis gitu. Saya pernah masuk majelis yang salah. Jadi karena tidak benar-benar memperhatikan di masa lalu ya, ketika kami belajar belum ada pesan dalam bentuk WA dan lain-lain ya. Jadi hanya ditempel di poster gitu ya, sehingga kemudian bahkan yang saya ingat ya waktu itu handphone untuk SMS pun belum punya kayaknya ya. Jadi sudah ada tapi tidak semua orang memiliki. Jadi pemberitaan itu di poster. Nah, disampaikan di situ untuk yang muktadiin itu di masjid A gitu ya, yang mutawasitin ada di masjid B dan seterusnya. Karena kurang memperhatikan, ya saya pikir secara pribadi boleh milih masjid yang manapun gitu ya, karena ada di 3 majelis itu mempelajarinya. Untuk kitab yang relatif sama, kitabnya sama. Begitu masuk, kok pembahasannya terlalu berat gitu ya, terlalu berat dan guru kami waktu itu akhirnya menyadari, karena kok kayaknya ada 1, 2 ikhwah yang datang ke situ itu kok salah halaqah gitu ya, salah halaqah. Dan saya salah satunya gitu yang kemudian beliau nanyai dengan sopan, dengan lembut gitu ya. Kemudian memberitahukan nggak apa-apa untuk yang sekarang, tapi nanti untuk pelajaran yang berikutnya ya mungkin minta atau catatan, pinjam catatan dari yang datang di halaqah yang seharusnya gitu. Jadi salah halaqah, sempat salah halaqah, masya Allah. Itu pengalaman seumur hidup yang mungkin akan kami ingat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian tampaknya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid setelah itu menyebutkan tentang kitab-kitab ya. Jadi beliau kemudian merinci banyak sekali kitab beliau sebutkan di situ ya, terkait dengan apa namanya apa yang hendaknya dipelajari oleh penuntut ilmu, baik di tingkat mubtadiin ya, pemula, atau mutawasitin tingkat menengah ya, mutamakinin tingkat yang sudah kokoh atau yang lebih kuat daripada itu. Beliau menyebutkan fafit tauhidi ya, dalam ilmu tauhid maka yang beliau sarankan adalah kitab salah satu usul wa adillatuha ya. Kitab salah satu usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya. Kemudian kitab beliau juga yang kedua adalah Al-Qawaidul Arba ya. Kitab Qawaidul Arba, kitab tentang empat kaidah ya, 4 kaidah yang menyebutkan atau membahas tentang pelajaran yang ada di dalam surat Al-Asr sebenarnya ya, di dalam surat Al-Asr ya, ini tentang kaidah-kaidah itu. Kemudian summa kata beliau kasfu syubhat ya, tentang kasfu syubhat. Ya, kalau secara bahasa Indonesia ya kita Indonesiakan ini menyingkap syubhat-syubhat gitu. Kitab yang membahas tentang
bagaimana membantah dan menyingkap syubhatnya para pengekor hawa nafsu atau para orang-orang musyrikin ya, orang-orang yang kaum musyrikin di masa lalu yang masih relevan di zaman sekarang karena memang syubhatnya masih sama ya, relatif sama gitu. Syubhat-syubhatnya orang-orang musyrik di masa lalu maupun sekarang. Meskipun secara teknis bentuknya agak berbeda gitu ya, tapi syubhatnya kurang lebih sama. Kemudian summa kata beliau kitab tauhid ya, yakni kitab tauhid yang lebih panjang tentu saja karena salah satu usul Idul Arba dan Kasfu Syubhat ini bentuknya kutaib ya, bentuknya muhtasarat ya, lebih pendek, ringan. Tapi kitab tauhid itu sedikit lebih panjang. Dan kitab tauhid ini banyak dicetak ya, termasuk juga oleh Atasa Kedutaan Saudi di Indonesia dan dibagikan secara gratis sebenarnya gitu ya. Sebenarnya demikian. Dan beliau mengatakan arba'atuha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Keempatnya adalah milik ya, karya tulis milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, hada fi tauhidil ibadah. Ya, inilah kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid ibadah. Ya memang ya, kalau kita lihat ya satu-satu kita bahas yang beliau berikan rekomendasi di dalamnya kan yang pertama salah satu usul ya atau usulus salasa. Intinya dari kitab ini adalah membahas 3 pertanyaan mungkar dan nakir ya setelah kubur. Jadi kalau kita ingat ya ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang panjang menceritakan tentang ruh ketika dia meninggal ya. Sampai kemudian bagian ida walau mudbirina hina yuqalu lahu ya hada man rabbuka dinuka wa man nabiyuka. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan lalu ketika dua malaikat itu mendatangi ruh tersebut ya seraya mendudukkannya atau kemudian mendudukkannya malaikat itu bertanya siapa Robmu gitu ya, man Robbuka wa madinuka, begitu juga apa agamamu gitu, wa man nabiyuka, siapa nabimu gitu ya. Jadi 3 pertanyaan ini inti dari usulul salasa sehingga usulul salasa atau 3 pondasi dasar itu ya tentang mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang dinul Islam ya, tentang siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila adillah dengan disertai ilmu atau dalil-dalilnya seperti itu. Sedangkan kitab Qawaidul Arba itu tadi ya 4 perkara dalam surat Al-Asr gitu ya. Kasfu Syubhat itu membahas bantahan 3 syubhat utama sih ya yang dilontarkan oleh musyrikin khususnya para penyembah kubur. Adapun kitab tauhid membahas tentang tauhid, yaitu yang lawannya ya kesyirikan gitu ya. Baik yang syirkul akbar maupun syirkul asghar. Serta hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Nah, ini kitab tauhid. Yang kita memang karena isinya sangat bagus sekali, ya sangat penting sekali untuk kita pelajari. Hanya saja ketika kita bawa ke masyarakat itu terkadang masyarakat sudah alergi dengan nama penulisnya karena tidak mengenal kan ya. Karena adanya syubhat atau tuduhan yang dilontarkan atau disebarkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah beliau, dakwah tauhid itu sendiri. Kita jembatani, ya. Seorang penuntut ilmu hendaknya semoga bisa menjembatani tersampainya gagasan atau inti dari tauhid yang disampaikan atau disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian beliau menjelaskan ya wa fi tauhidi al asma was sifat, ya, adapun dalam perkara tauhid asma was sifat. Ya. Dalam perkara tauhid asma was sifat kata beliau. Maka beliau menyarankan, ya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menyarankan al-aqidatul wasitiyah. Yang pertama akidah wasitiyah. Ya. Kemudian summa al-hamawiyah, al-aqidah al-hamawiyah. Ini kitab yang lain lagi ya. Jadi ada yang menyebutnya al-wasitiyah. Ya, ini karena nama daerah ya. Jadi Gubernur Wasyid yang meminta beliau untuk menuliskan ini. Hamawiyah ini juga sama. Tatmuriyah nanti kan. Ini nama-nama
daerah atau nama tempat atau dinisbatkan pada sesuatu yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskannya. Jadi 3 kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, summa Al-Aqidah Al-Hamawiyah, summa Al-Aqidah At-Tadmuriyah. Salah satu li Syekhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi ini semua ketiganya merupakan milik Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Fatohawiyah, adapun kitab Aqidah At-Tahawiyah ma'a Syarhwa, begitu juga fa itu di situ maksudnya kemudian setelah 3 kitab ini ada Aqidah At-Tahawiyah, ya. Imam At-Tahawi yang menulisnya, ya, ma'a syarhiyah, disertai dengan syarahnya, disertai dengan penjelasannya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu kitab-kitab ya, ketiga kitab yang tadi disebutkan. Jadi akidah wasitiyah, ya, akidah wasitiyah, kemudian akidah akidah hamawiyah, akidah tasmuriyah, ya, tasmuriyah. Itu merupakan kitab-kitab yang membahas masalah akidah asma wa sifat, gitu. Adapun hamawiyah dan tadmuriyah itu lebih luas pembahasannya daripada kalau dibandingkan dengan akidah wasitiyah dalam perkara pembahasan asma wa sifat. Jadi kalau kita bicara asma wa sifat, maka akidah hamawiyah, akidah tadmuriyah itu lebih mendalam daripada akidah wasitiyah. Ya, akan tetapi kalau dari sisi kontennya, ya, akidah wasitiyah atau kitab akidah wasitiyahnya Ibnu Taimiyah itu lebih lengkap karena membahas pokok-pokok sunnah yang lain, ya, tentang keimanan, ya, tentang kemudian bukan hanya asma wa sifat yang beliau sebutkan di situ terkait dengan hari kiamat, gitu ya, tentang surga dan neraka dan lain-lain, itu ada di dalam akidah wasitiyah. Yang kalau tidak salah ada satu buku besar, ya, buku induk akidah yang lengkap, gitu ya, dari ensiklopedia akidah, dari penjelasan kitab akidah wasitiyah ini oleh para alim ulama. Jadi penjelasannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan. Nah, ini digabungkan syarahnya mereka bertiga dalam satu buku, gitu, oleh penerbit Indonesia kalau tidak salah, dan itu cukup bagus karena memuat, berarti kontennya kan merupakan ensiklopedia akidah, ya, terkait dengan penjelasan kitab akidah wasitiyah. Dan saya rasa memang sudah menjadi sepatutnya, gitu ya, seyogianya kita memiliki kitab-kitab yang semacam itu. Dan akidah asma wa sifat itu materi yang bisa dikatakan sangat penting, ya, terutama bagi seorang dai, yang dia berusaha melawan kesesatan kaum yang menyimpang, gitu. Karena kalau kita bicara tentang awam, sebenarnya kita bicara tentang orang awam, maka kitab tauhid itu mencukupi sih sebenarnya, ya, karena lebih sederhana pembahasannya, gitu ya, dan lebih luas, gitu, dalam artian tidak hanya asma wa sifat tapi lebih ke ubudiyah, kan. Tapi kalau kita ingin membantah atau kita ingin mengetahui bagaimana letak had yang dilontarkan oleh para penyeru kesesatan, ya, dalam perkara asma wa sifat yang bicara tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasar ilmu, gitu ya. Maka kita butuh untuk memperdalam diri kita dengan materi akidah asma wa sifat ini, gitu. Jadi penyimpangan dalam tauhid jenis ini, yaitu jenis asma wa sifat ini, biasanya memang dari yang dangkal sampai yang mendalam, gitu. Kalau sudah masuk ke dalamnya itu biasanya menggunakan pendekatan filsafat, gitu ya. Jadi falasifah atau cabang falasifah yang paling haram adalah yang dia bicara tentang Allah, tentang ketuhanan, ya, tentang sifat-sifat Tuhan, ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, tanpa berdasar ilmu. Ya, ini yang disebut dengan ilmu kalam, gitu ya, ilmu kalam. Jadi kalau falasifah sendiri di dalamnya itu ada satu cabang yang paling berbahaya, yaitu ilmu kalam.
yang dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa berdasarkan ilmu. Nah, mereka pada akhirnya sih syubhatnya ya kalau tidak melakukan tasbih menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, mereka mentakwil ya, kalau tidak mau mentasbih mereka mentakwilkan gitu kan. Jadi, oh ini tangan Allah itu ditakwilkan dengan kekuasaan seperti itu ya. Kemudian dan lain-lain gitu. Jadi ditakwilkan tentang makna yang ada itu diarahkan kepada makna yang tidak benar gitu. Seperti misalnya apa namanya? Istiwanya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka yang dimaksud itu adalah berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Alal arsy istawa itu maksudnya alal arsy istaula. Nah, ini takwil gitu ya. Ataupun takrif ya, takrif mirip seperti takwil sih dalam hal itu ya. Atau taktil. Pada akhirnya kemudian kalau tidak mampu mentasbih, tidak mampu mentakwil, akhirnya ditaktil, ditolak gitu, dihilangkan. Jadi kemudian mereka tidak mau untuk memfungsikan nas, memfungsikan dalil-dalil yang terkait tentang asma wa sifat karena kemudian tidak mampu mentasbih, mentakwil maupun mentakrif. Pada akhirnya kemudian ditolak gitu. Taktil itu ditolak. Mereka menolaknya dan kemudian tidak mau untuk mengimaninya. Dan lain-lain. Nah, ini tentu hanya bisa dibantah ketika kita itu memahami tentang ilmu asma wa sifat. Dan sebagai penutup ya pada malam hari ini terkait tentang kitab asma yang terkait dengan asma wa sifat gitu ya. Di antara kitab yang membahas tentang bahasan ini ya, tauhid asma wa sifat yang ditulis oleh ulama kontemporer dan mencakup kaidah-kaidah dasar untuk menangkal penyimpangan. Itu ada satu kitab yang mungkin saya sarankan atau saya rekomendasikan secara pribadi, meskipun Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid tidak menuliskannya ya, karena beliau menuliskan yang ulama-ulama yang lalu. Nah, ulama kontemporer yang menulis dalam hal ini adalah satu kitab yang judulnya Al-Qawaid Al-Muslah, Qawaidul Muslah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini kitab yang sangat bagus. Kitab yang menyangkut atau membahas tentang kaidah-kaidah dalam memahami asma wa sifat dan kemudian mengalahkan syubhatnya para ahlul kalam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi rekomendasi dari saya adalah kitab Qawaidul Muslah. Hanya saja mungkin biasanya bagi orang awam kalau merasa bahwa kitab ini tidak begitu dibutuhkan untuk sehari-hari ya, artinya kan memang tauhid itu kan yang utama tentu saja adalah tauhid uluhiyah. Karena kalau tauhid rububiyah itu sudah bawaan setelan pabrik kita lah untuk memahami bahwasannya tauhid rububiyah itu sedemikian seharusnya. Nah, tauhid uluhiyah ini ada di kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Adapun tauhid sifat dijelaskan oleh kalau bagi orang awam mungkin bahasannya terlalu berat gitu ya. Sekali lagi butuh dijembatani. Nah, salah satu kitab yang bagus di era kontemporer ini itu adalah Qawaidul Muslah tadi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas nih sampai titik ini, semoga bermanfaat karena berikut-berikutnya nanti mungkin akan lebih banyak membahas tentang kitab-kitab lagi tuh. Karena Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid menjelaskan tentang kitab-kitab yang beliau rekomendasikan semua ada di bidang tauhid ya, tauhid asma wa sifat sudah kita bahas, kemudian nanti ilmu nahwu, kemudian ilmu apalagi ilmu faraid, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fikih gitu ya, dan lain-lain gitu. Sehingga sangat detailnya perhatian beliau kepada kita ya untuk kemudian merekomendasikan buku-buku atau kitab-kitab yang bisa dipelajari. Hanya saja sebagian darinya memang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kayaknya. Nah, sehingga kita butuh untuk, kalau zaman sekarang sih gampang, kita bisa cari rekaman di YouTube atau mengikuti kajian-kajian para asatid kita ya yang ada di sekitar kita, cari aja. Kita butuh misalkan pembahasan akidah Thahawiyah, kita bisa cari di internet pembahasannya dan kita meriwayatkan dari Ustadz Fulan atau Ustadz tersebut punya guru ya, kita nerima faedah dari beliau, maka kemudian beliau adalah guru kita dalam faedah perkara itu. Ya, ini yang bisa
Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.